Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Widiatristi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 5 Kota Malang, Jawa Timur. Pada hari ini akan melaksanakan praktik segitiga restitusi. Selamat menyimak. Restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses restitusi ini, terdapat 3 tahapan yang direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Ketika proses tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan tahapan restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada akhirnya, tindakan restitusi yang dilakukan bukan ditekankan pada kemampuan anak dalam membuat konsekuensi atau mengajari anak melanggar aturan, namun mengembangkan kesadaran dan motivasi intrinsik anak agar ia mampu bersikap mandiri dan bertanggung jawab, serta mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan yang positif. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam, silakan masuk Leoni. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya, sudah sarapan? Sudah. Leoni tahu enggak kenapa Bu dipanggil ke sini hari ini? Karena kayaknya permasalahan saya beberapa bulan yang lalu. Tentang apa kira-kira? Tentang saya yang buat masalah sama teman kelas berantem. Menurutmu itu tindakannya benar apa kurang tepat? Kalau menurut saya kurang tepat sih Bu. Soalnya saya meluapkan emosi itu waktu ada guru dan itu gak sopan. Siapa gurunya waktu itu? Pak Rio. Sudah minta maaf? Sudah. Apakah ada alasan kenapa Leoni melakukan itu? Ada. Kalau alasan itu namanya orang nggak nyaman dari kelas dulu gitu. Terus kayak tiap hari disindirin padahal saya nggak melakukan yang dia bilang gitu. Jadi kan saya agak tertekan. Terus emosi yang ditumpuk-tumpuk lama-lama jadi capek gitu loh Bu. Apa yang membuat Leoni waktu itu akhirnya memutuskan untuk berani bersuara? Ya karena udah tertekan aja. Emosinya udah di ujung mau meledak gitu. Tapi waktu itu emang saya salah sih, soalnya gak tahu waktu dan waktu ada guru di kelas itu salah. Saya juga pernah mengalami hal itu dan itu perasaan manusiawi. Setiap orang pasti punya alasan kenapa kita harus membela diri. Yeah. Dan orang tidak berhak menuduh kita kalau tidak ada bukti gitu ya. Yeah. Kemudian kalau Bu Hani boleh tanya, apa yang menurutmu perlu diperbaiki? Kalau perlu diperbaiki itu sikap saya. Terhadap siapa? Sikap saya terhadap guru, ke Pak Rio. Terhadap Pak Rio, soalnya saya waktu itu benar-benar gak sopan Bu. Tapi sikapmu terhadap teman, ada nggak kira-kira cara lebih baik yang akan kamu tempuh selain bertengkar itu tadi? Kalau cara yang lebih baik mungkin diomonginnya ngobrol-ngobrol bareng berdua gitu. Jadi kalau misalnya mau ngobrol berdua seharusnya bawa orang yang lebih dewasa biar menyenangi, biar enggak ada emosi gitu. Apa kamu merasa ada manfaat dari obrolan kita yang kedua ini? Saya bisa jadi lebih lega karena bisa saling sharing. Terus karena saya tuh tipe anak yang apa-apa disimpan sendiri dulu gitu. Jadi kalau saya ngomong sama Bu Hani itu saya bisa jadi lebih enteng gitu. Dan kamu juga sudah mengutarakan bahwa ke depan kamu ingin jadi anak yang lebih tenang, tidak emosional. Tidak emosional. Betul. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Silakan duduk Maya. Gimana kabarnya? Baik Bu. Baik ya. Hari ini aktivitasnya ngapain aja? Tadi habis cari tanda tangan buat penjajakan itu Bu, ada yang belum selesai. Mayang tahu enggak kenapa Mayang Ibu panggil ke sini hari ini? Tahu. Tentang apa? Tentang masalah kemarin Bu yang bertengkar di kelas. Bertengkar di kelas ya? Iya. Itu kan kejadian sudah beberapa waktu lalu ya Yang ya?
Yang Ibu ingin tahu adalah perkembangan kamu di kelas. Bagaimana keadaan di kelas, suasananya sekarang? Ya sekarang udah biasa aja sama teman yang kemarin saya tengkari. Udah nggak ada konflik, udah biasa aja gitu. Mayang sering bertengkar sama temennya di kelas? Enggak, cuma itu aja. Gitu aja? Ya. Nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kehilafan. Dari kejadian itu, kira-kira nilai apa keyakinan sekolah kita yang terhilang? Itu ada nilai toleransi, kontrol diri, menghargai. Toleransi terhadap siapa yang terhadap teman saya, sama guru, sama teman-teman yang nggak ikut bertengkar. Menghargai sama juga kepada siapa? Ya teman sama guru. Termasuk teman yang kamu tengkari kan enggak itu maksudnya yang menghargai itu? Enggak Bu, soalnya yang mulai duluan yang menukari saya. Oh gitu, disengaja enggak? Berarti ada pemicunya sebetulnya ya? Iya. Apa kira-kira pemicunya waktu itu? Itu Bu, pas ada Pak Rio, kan sama Pak Rio disuruh buat teks pidato, terus itu maju, kalau udah ngerjakan itu disuruh maju, terus dibacakan di depan. Berhubung anak-anak kan carinya pasti di Google gitu kan Bu, banyak yang sama. Terus Indi maju ke depan, dia sama Leoni. Saya kan udah ganti sampai 2 kali sama punya Elo itu sama, punyanya Dini sama, saya jadi ganti. Terus pas saya mau nulis, kan Indi sudah balik ke duduknya, terus dia ke sama Melva itu buat kalau dia ngece saya sama Friska, saya kan ngulang sama Friska, terus dikira Leoninya ngece Leoni, terus dia nggak terima. Terus saya bilang, kamu nggak ngerti ya anak guru ini kok tambah banter-banteran dek gini gitu kan Bu. Udah, terus malah habis itu Pak Rio-nya pergi. Apa yang kamu perjuangkan sekarang sehingga kamu melawan, kok enggak menerima aja ya? Ya pertama saya biasa aja, cuma pas itu loh Bu, kurang sopannya ke guru, saya nggak sukanya itu, makanya saya bilang. Berarti kamu satu sisi punya nilai positif ini ya, garda depan. Ya harapannya Bu Ani, kamu tadi sudah mengatakan bahwa kelemahanmu saat ini masih kurang dalam mengendalikan emosi. Berarti ke depan kamu harus bagaimana? Lebih ke kalau dirasa nggak penting ya nggak usah dihiraukan gitu Bu. Kayak kalau dia ini atau apa, saya nggak boleh ke pancing. Fokusmu dia terus sih. Iya. Gimana kalau fokusnya nggak cari musuh gitu? Berarti sikap itu tadi diterus nopo nggak enaknya? Enggak, soalnya kan nggak efektif. Menyindirnya nggak usah menyindir. Kalau kita kan saya udah pernah bilang kalau emang gak enak ke saya, bilang loh. Kan pasti anak-anak itu kayak malu, sungkan gitu kan Bu. Malu, sungkan, takut gitu. Iya. Saya kan pasti bilang, kalau ada yang bilang aku nggak suka main karena ini kan pasti saya lebih mengapresiasinya gitu. Dia lebih berani bilang, terus kita bisa menyelesaikannya, nggak ada masalah, kayak ngobrol berdua. Jadinya kan sama-sama clear, sama-sama oh ternyata Mayangku gini gitu. Itu yang harus jadi fokusmu. Jadilah kamu pribadi yang memegang kebenaran, bukan pribadi yang mencari musuh. Ke depan mudah-mudahan lebih baik, dan harapannya ada manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan kita siang ini ya Mayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegal Mayang, siswa dari kelas 11 Tata Busana 1 SMKN 5 Malang. Pada hari ini saya merasa lebih lega karena di obrolan kali ini saya jadi lebih paham untuk bisa mengatur emosi, jadi lebih terbuka pada masukan orang lain. Dan pada saat ngobrol tadi, Bu Ani tidak gampang menyimpulkan berdasarkan pendapat satu orang lain saja, dan kedepannya sikap berani saya akan saya pertahankan untuk membela kebenaran dan kepentingan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.